Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Muhammad Rian Mahjano Official. Channelnya Anak Rimba Belantara ya. Baik, hari ini kita akan melakukan pengisian pohon gaharu ya. Setelah usia 8 tahun baru saya mengetahui bahwa kerabat di kampung ini mempunyai pohon gaharu ya. Ini hanya di samping rumahnya ternyata ya. Dan batangnya sudah sebesar ini ya. Ini dulunya ditebang sama anaknya. Tidak ditahu ini pohon mahal. Ditebang. Untung masih bertunas lagi. Karena tebangnya masih muda. Dan menghasilkan tunas sampai 5 cabang besar ya. Hanya 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Dan sekarang saatnya pengisian Aquilaria greenop ya. Dan ini lagi berbunga ya, dan ada buahnya yang sudah tua. Baik, namun tak lupa saya ingatkan kembali untuk terus mendukung channel saya dengan cara menonton, like, comment, and subscribe ya. Subscribe itu gratis karena tanpa dukungan Anda saya bukan apa-apanya. Nah ini teman-teman, ini sepupu saya nih, kecil-kecil mau ikut juga, mau lihat-lihat. Ini teman-teman, pohonnya usia 8 tahun sudah sebesar ini, Masya Allah. Ini termasuk subur. Sebenarnya kalau tidak ditebang dulu akan naik lurus ya, seperti ini batangnya nanti besar. Lingkarannya sudah hampir 80 cm, sudah cukup besar. Dan ini saya sudah buat lubang. Ini 2 jengkal dari tanah saya buat lubang. Nah ini menghasilkan 5 cabang induk yang besar ya. Ini Aquilaria greenop, dan ada buahnya yang sudah matang. Ini lagi berbunga teman-teman. Ini greenop seperti ini buahnya, agak memanjang ya. Nah ini kalau filaria bundar agak besar ya. Nah, ini buahnya yang masih muda. Ini yang sudah matang berwarna kuning seperti ini. Nah ini sudah agak matang, agak kecil ya greenop ya. Di situ lagi. Tidak terlalu beda jauh dengan filaria sebenarnya. Memanjang, agak lonjong sedikit seperti Malackensis sih. Nah, kalau filaria agak ke bundar, itu yang matangnya. Lagi di sini. Satu. Ini. Jadi setelah 8 tahun baru mau diisi, baru saya ketahui bahwa kerabat ini punya pohon gaharu ya. Ini ada 2 pohon di sini dan ada lagi yang masih kecil-kecil di kebun. Luar biasa. Ini ada isi alamnya teman-teman. Waktu ditebang dulu di batas ini isi alamnya sudah cukup bagus. Ini sudah masuk AB nih. Ini isi alamnya sudah keras. Wow, luar biasa. Dan ini besar ini sampai di sini isi alamnya. Karena ini bekas ditebang dulu. Masya Allah. Ini wangi. Ini isi alam. Ini alam. Ini isi. Ini remahnya. Remahnya ini kita lepas. Nah, ini isi alamnya. Jadi ini ditebang waktu masih kecil dan dibentuk oleh semut ya, sudah menjadi sarang semut. Wah ini cukup besar cuman isi alamnya. Ini kalau dibiarin lagi sampai 10 tahun ke depan, wow Masya Allah ini sudah, wow sudah cukup. Rumahnya sudah jatuh, jadi tinggal menyisakan isi. Ini rumahnya ini rumah alam ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi di dalamnya itu sudah, nah itu rumahnya, itu ada semut di dalam. Wih besar sekali isinya nih, Masya Allah. Ini kalau 10 tahun lagi sudah bisa dapat super ini. Masya Allah. Wow, ini rumahnya kita bukain.
Sebenarnya kalau jatuh sendiri lebih baik ya remahnya. Jadi bukan isian ya, karena ini saya baru mau isi ini garo. Ini alam ini, isi alam ini. Ini keras, sudah keras karena remahnya sudah jatuh. Tinggal isi ini, isi alamnya. Seperti taji. Ini besar ini, masya Allah, luar biasa dan cukup wangi teman-teman ya. Ini karena Aquilaria greenop. Buahnya seperti ini. Lagi-lagi saya tunjukkan untuk yang mudahnya. Nah, itu. Agak lonjong ya kalau greenop. Kalau filaria agak membundar. Nah, dia agak lonjong. Seperti buah Aquilaria malakensis. Nah, ini keseluruhannya ini. Masya Allah. Tabarakallah, luar biasa ini. Jadi kita akan isi ini ya. Kita sudah melakukan pengeboran. Nah ini. Jadi kita akan bor lagi teman-teman. Kita lanjutkan mengebor dulu ya. Sampai ke atas nanti kita bor. Supaya di saat panen langsung keseluruhannya sudah insya Allah sudah berisi. Ini kita gunakan serum sendiri. Jadi serum yang saya gunakan di sini adalah serum keempat. Dan bagi yang saudara-saudara petani yang meminta serum keempat atau resepnya ya, saya tidak bisa berikan karena serum keempat itu saya jual ya. Saya sudah jual teman-teman. Jadi saya mohon maaf. Yang saya bagikan buat saudara-saudara semua itu serum ketiga ya. Dan serum keempat ini non kimia ya. Bahannya bahan dapur non kimia. Untuk serum keempat ini kita bisa katakan bahwa itu minim pembusukan ya. Karena tidak sama sekali menggunakan fusarium ya. Kalau fusarium itu kita akan banyak menghasilkan pembusukan. Kalau serum ini saya tidak menggunakan fusarium ya. Dan aromanya itu tetap menghasilkan aroma alam. Baik, kita kerja lagi ya. Lanjut. Jadi alhamdulillah kita sudah bor semua dari bawah sampai ke atas sana. Jadi tinggal kita suntikan serum ya ke lubangnya ini. Ini isi alamnya, masya Allah. Ini isi alamnya. Ini karena belum pernah diisi. Saya baru dipanggil untuk mengisinya. Dan ini isi alamnya, masya Allah. Ini teman-teman, masya Allah. Ini sudah AB1 ini, karena remahnya sudah jatuh. Ini besar sekali. Masya Allah. Kita akan buatkan serum. Jadi serum keempat saya ini tidak pakai fermentasi ya, atau ditenangkan selama 2 minggu, langsung kita cetak. Jadi itu Anda cukup melihatnya dari jauh saja seperti itu. Kita sudah takar dengan ukuran. Ini penimbangan. Dan ini bahan-bahannya. Jadi saya tidak akan mengatakan ini bahan-bahan apa, hanya saudara lihat begini saja. Karena ini memang saya jual 1 liternya 300 ya, 350. Dan ini suntikan yang akan kita gunakan ini 5 mili. Jadi cukup lihat begini saja, saya tidak akan sebutkan. Inilah rahasianya daripada serum keempat saya. Bahan dapur semuanya. Nah, bahan non kimia. Ini non kimia ya. Jadi aromanya akan tetap alami. Dan insya Allah untuk pembentukan gubalnya juga cepat. Jadi tidak pakai difermentasi selama 2 minggu, langsung dipakai ya.
Jadi kita akan lelehkan ini atau kita aduk langsung di satu wadah seperti ini, dibaskan. Ini Kita mulai, gula bismillah. putih. Nah, ini sudah diaduk bahan-bahannya untuk serumnya ya. Langsung pemakaian, tidak pakai difermentasi 2 minggu lagi seperti fusarium ya. Ini langsung kita akan suntikan ke pohon gaharunya. Jadi bagi siapa yang butuh serum keempat saya ini, saya jual, sekali lagi saya katakan, saya jual dengan harga 350.000 per liternya. Dan hasilnya itu sudah cukup bagus ya. Saya sudah perlihatkan di video-video saya yang terdahulu. Tidak pakai difermentasi ya selama 2 minggu, langsung dipakai. Baik, tiba saatnya untuk pengisian serum. Ini warna serumnya seperti ini ya. Nah, kita akan suntikan di lubang-lubang seperti ini. Jadi ini kita tarik dengan suntikan. Ini suntikan 5 cc ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita suntikan seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai penuh ya. Nah, seperti itu. Jam juga kurang. Dan seterusnya nanti ya kita suntikan. Ini karena lingkarannya sudah cukup besar, jadi kita gunakan kurang lebih 10 lubang. Ini jaraknya cuma 3 jari seperti ini. Untuk menghemat pohon supaya jangan sampai separuhnya kebanyakan tidak berisi. Jadi kita pakai 10 lubang karena ini sudah cukup besar ya. Baik, kita lanjutkan dulu untuk penyuntikan. Jadi setelah kita suntikan serum ke dalamnya, nah ini sudah disuntikan, ini belum, ini sudah. Jadi saya sarankan untuk menggunakan ranting-ranting gaharunya sendiri ya untuk penutupnya ini, penyumbatnya. Jangan pakai yang lain, apalagi di alas pakai plastik tidak perlu ya, langsung aja pakai ini karena itu akan membantu mempercepat pengisian untuk terjadinya gubal pada batang gaharu. Jadi kita sumbat dan nanti kita isi selanjutnya, terus kita sumbat seterusnya seperti itu sampai ke atas ya. Jadi baik, terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi saya akhiri dulu videonya sebab kita harus bekerja karena kita baru juga ada pekerjaan lainnya. Jadi saya akhiri dulu videonya. Terima kasih bagi para viewer, saudara-saudara sekalian yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri videonya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah.